Ini pakai hijab tapi nerawang banget tuh lihat. Alias sama dengan di blacklist untuk dapat menonton pertandingan timnas Indonesia dikarenakan masalah tersebut guys. Hello everyone, I'm Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat! Fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik yang cukup ramai diperbincangkan di kalangan netizen. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasikan tonik aku pakai buat kalian yang memiliki permasalahan rambut rontok. Kalian cobain deh guys, toniknya Putri. Aku sendiri udah cobain, dan sisanya tinggal segini. Dan setelah aku pakai, hasilnya kelihatan sih teman-teman. Bukan berarti rambut rontok itu nggak ada ya, ada aku temuin. Tapi jika aku bandingkan dengan sebelumnya nih, rambut rontok aku itu terlihat berkurang. Dan sebenarnya nih, mereka tuh juga punya pakai perawatan untuk rambut rontok teman-teman, yang terdiri dari Putri Shampoo varian ginseng, moisturizing conditioner, dan juga of course tonik yang varian ginseng. Dan tiga-tiganya ini kalian bisa dapetin cuma 60 ribuan doang. Buat kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk aku ya. Thank you so much. Alright everyone, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita bakal bahas tentang dress atau outfit dari Miss Grand Naratiwat yang sekarang ini menuai sorotan teman-teman. Miss Grand Thailand 2025 merupakan edisi ke-12 dari kontes Miss Grand Thailand yang grand finalnya dijadwalkan diadakan pada tanggal 29 Maret 2025 di MGI Hall Bravo BKK Mall, Bangkok, di mana kontestan dari 77 provinsi di negara tersebut akan bersaing memperebutkan gelar itu. Miss Nawa sendiri juga telah mengumumkan meskipun sebelumnya terdapat musibah gempa bumi, grand final akan dilakukan sesuai dengan jadwal ya guys, tidak berubah. Dan nantinya pemenang kontes akan dimahkotai oleh Miss Grand Thailand 2024 Malin Charanan dari Phuket dan memperoleh hak untuk mewakili Thailand di kontes kecantikan Miss Grand Internasional 2025. Sementara itu, Miss Grand Naratiwa 2025 itu adalah Ploinita Thanavirakulwit, atau kerap dipanggil Ploy Ploy. Sekedar informasi tambahan, Naratiwat adalah salah satu dari 4 provinsi di Thailand bersama dengan Nyala, Pattani, dan juga Satun yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, dengan persentase sebanyak 82,4% nih guys. Sementara itu 17,9% beragama Buddha. Selain itu 80,4% penduduknya menggunakan bahasa Melayu Pattani sebagai bahasa pertama mereka. Dan guys, berikut adalah bagaimana cuplikan dari Miss Grand Naratiwat.นะคะอยู่กับมิสแกรนนาราธิวาสค่ะสวัสดีค่ะฝากเชียร์พี่เขาด้วยนะวันนี้พี่เขาสวยมากฝากเชียร์มิสแกรนนาราธิวาสด้วยนะคะมิสแกรนนาราปี 2025 ค่ะ Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya. Lantas, apakah yang terjadi? Jadi guys, belum lama ini, dress atau outfit yang dikenakan oleh Miss Grand Naratiwat itu menjadi sorotan. Hal itu lantaran outfit yang digunakannya dalam salah satu kesempatan itu disebut agak terlihat menerawang nih teman-teman. Dan hal ini juga diungkapkan oleh salah satu akun di TikTok, yakni Royal Queen ID, di mana dia mengungkapkan agak kurang senang dengan dress yang dipakai karena menurutnya itu terlihat agak menerawang. Lebih lanjut, dia mengatakan, Ini Miss Grand Naratiwat. Ini pakai hijab, Wak. Tapi ya Allah, mohon maaf. Ini pakai hijab tapi nerawang banget tuh lihat. Ya, dia selalu konsisten pakai hijab terus, tapi kalau satu ini aku kurang suka ya, Wak ya. Soalnya nerawang, Wak. Soalnya lebih tertutup banget gitu loh, Dak. Itu kan kelihatan banget kulitnya, Wak. Semuanya tuh lihat. Pakai hijab tapi nerawang tuh lihat. Mohon maaf. alright, kalau aku lihat memang agak kelihatan menerawang sih. Kemudian nih teman-teman, di kesempatan lainnya juga terlihat seperti itu. Salah satunya adalah di sini. Ini katanya gala dinner. Oke. Ini yang waktu di gala dinner. Ploinita Thanavirakulwit Miss Grand Naratiwat อัสสลามุอะลัยกุมเปิดประตูสู่ทะเลไทยสองวัฒนธรรมไทยมาลายูงามคู่สองฝั่งทะเลสงขลา Alright
Terus kita lihat lagi di kesempatan yang berikutnya. Oke. Bagus dressnya, tapi kok itu kayak warna Oh, ini lebih dekatnya ya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya ya. Namun nih teman-teman tolong di note ya, nggak semua kesempatan bajunya seperti itu. Di beberapa kesempatan lain seperti yang kita lihat di awal tadi, itu kan bajunya juga benar-benar kayak tertutup banget. Ya benar-benar menampilkan muslimah banget lah gitu. But tidak bisa kita pungkiri ya guys, di beberapa kesempatan outfitnya memang agak terlihat terlalu terbuka jikalau dia itu ingin menampilkan seorang muslimah dalam kesempatan tersebut. Apalagi kita di sini, apalagi kalau kita perhatikan dia itu terlihat menggunakan seperti hijab di sini ya guys ya. Kalau berdasarkan pandangan aku ini tuh seperti hijab, dan perlu dicatat nih guys, penggunaan hijab itu bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala, aksesori atau fashion, enggak. Koreksi ya kalau aku salah. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, mengenakan hijab itu adalah bentuk ketaatan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab dapat melindungi kehormatan, menjaga kesucian hati, dan menunjukkan identitas orang muslimah sebagai hamba yang taat kepada perintahnya. Jadi terlepas dari apapun keyakinan dari sang kontestan, apakah dia muslim atau beragama lain, tatkala dia sudah menggunakan hijab, seharusnya pakai lain juga menyesuaikan sehingga dapat menunjukkan respect kepada wanita muslimah yang lain. Selain itu ada juga sih guys beberapa hal yang aku pertanyakan. Pertama, ini benar hijab kan? Kalau berdasarkan yang aku lihat sih ini tuh seperti hijab ya. Koreksi jika aku seandainya keliru. Terus yang kedua, jikalau ini benar-benar hijab, perlu kita pertanyakan kenapa dia menggunakan hijab dalam acara tersebut. Apakah dirinya ingin tampil untuk mewakili wanita muslimah? Terlebih seperti yang sudah kita singgung tadi, Narathiwat itu adalah provinsi di Thailand yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dan jikalau benar demikian, seharusnya dia dapat menggunakan pakaian-pakaian yang dapat menunjukkan bagaimana seorang muslimah yang sesungguhnya. Pada akhirnya usai melihat hal ini, banyak netizen yang sudah memberikan reaksi nih teman-teman. Dan gak sedikit dari mereka yang menanyakan konsepnya seperti apa, dan masih banyak lagi. Beberapa netizen berkomentar seperti ini. Orang Narathiwat Thailand Selatan mayoritas muslim, tapi nggak ada yang kayak begitu pakainya, buset. Lebih penasaran juga sih sama Miss Grand Nongkai, soalnya dia juga muslim dan juga pakai hijab kok. Cuma dia yang benar pakai hijabnya, soalnya dulu pernah mewakili Miss Grand Thailand Patani 2023, terus pakai hijab juga. Jadi dia ini agamanya Buddha, dan mungkin dia itu nggak tahu ya tata cara pakai muslim yang benar, dan dia juga merepresentasikan Narathiwat yang mayoritas muslim. Mungkin juga dia agak kurang riset. Suka gemes dia lihat outfit queen satu ini. Toleransi sih iya ya, tapi nggak gini juga. Kayaknya yang paling sopan outfit dia cuma pas di momen house sitting gak sih, yang dia pakai batik itu. Di situ dia cantik banget. Mungkin bukan hijab tapi topi renang. Itu bukan jilbab, wah itu jelas cuma penutup kepala seperti topi. Itu bukan jilbab tapi konsepnya seperti itu. Ente yakin itu cuma konsep? Maaf ya, hijab itu untuk menutup aurat, nggak cuma sekedar pelindung kepala ke helm. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan topik yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang pria pengambil jersey Marcelino yang disebutkan berpotensi kena blacklist. Dan ini pun lantas menjadi topik pro kontra guys di kalangan netizen Indonesia. By the way, sebelumnya itu ada insiden tidak terpuji terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno usai kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0. Jadi setelah pertandingan berakhir, salah satu pemain Timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand berniat untuk memberikan jersey miliknya kepada seorang anak kecil yang sudah menunggunya di tribun. Sang anak bahkan udah effort banget loh guys ngebawa selebar kardus yang tulisannya adalah Marcelino Ferdinand, may I have your jersey? Bolehkah aku memiliki jerseymu? Dan melihat permintaan itu, Marcelino pun tersenyum dan dengan tulus melemparkan jersinya ke arah si anak. Namun sayang, sebelum si anak itu sempat menangkapnya, ada seorang pria dewasa nih dengan cepat merebut jersey tersebut dan langsung capcus kabur guys. Adapun video waktu itu terjadi seperti ini guys, coba kita lihat ya bareng-bareng. Ya udah ditunjuk ya. Kasih bang.
sebegitu banyaknya orang gak ada yang berhentiin ya. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas menjadi topik perbincangan di kalangan netizen. Dan untuk PSSI akhirnya berhasil nih mengidentifikasi sosok yang diduga pria tersebut. Hal ini juga langsung dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga yang menyatakan bahwa terduga pria itu telah ditemukan berkat teknologi AI dan sistem Garuda ID yang diterapkan di SUGBK. Lebih lanjut, beliau menuliskan seperti ini, coba kita baca ya guys. Berkat teknologi AI dan Garuda ID yang diterapkan oleh PSSI di GBK, kami telah menemukan orang yang mengambil jersinya Kenneth. By the way, untuk informasi, Kenneth ini nama si anak ya guys. Akan diusulkan tidak bisa lagi membeli tiket untuk menonton pertandingan timnas Indonesia. Oke, dapat digarisbawahi akan diusulkan, belum ditetapkan ya guys. Jadi untuk pria itu nanti akan diusulkan untuk nggak bisa lagi membeli tiket. Kalau nggak bisa lagi beli tiket ya berarti nggak ada kesempatan untuk bisa nonton, alias sama dengan di blacklist untuk dapat menonton pertandingan timnas Indonesia dikarenakan masalah tersebut guys. Dan sebenarnya bagaimana postingan ini, netizen pun lantas memberikan berbagai macam reaksi nih teman-teman. Di X misalnya, beberapa netizen berkomentar seperti ini guys. Terlalu lebay sih, masalah ini harusnya selesai hari itu juga kalau yang ada di tribun melakukan hal seperti di video ini. Oke, apa sih itu bang? Coba kita lihat apa yang dilakukan di video tersebut. Oke, ini mau dikasih ke Joshua ya. Terus ditangkap sama pria yang lain. Tapi orang-orang di sana itu kompak guys, langsung halau. Aku juga mikirnya kayak gini, seandainya orang-orang di sana kompak untuk halau si pria tadi gitu ya kan, kayaknya untuk masalah jersey ini bakal selesai hari itu juga. Next, kita lihat lagi komentar yang berikutnya. Cuma gara-gara begitu aja sampai pada merampas hak orang mau dukung. Mungkin yang dapat baju juga berpikir dia dapat dikasih. Namanya fans berat ya. Hanya kesalahpahaman kecil sampai orang tersebut didoxing dan diberangus haknya. Benar-benar kali, emang gak ada hal lain ya selain urus ituan. Dia bukan maling, dia adalah penggemar timnas. Dia merasa dirinya beruntung mendapatkan jersey yang dilempar oleh pemain idola. Dia hanya tidak rela jika kerja kerasnya mendapatkan lemparan jersey itu harus diserahkan ke orang lain. Itu saja sih di pikirannya, terlalu sadis untuk kalian bully. Sebenarnya cuman butuh maaf dari beliaunya aja sih kepada si Kenneth, gak perlu sampai di ban. Bukan menyepelekan masalah adik Kenneth ya, tapi menurut saya ada masalah yang lebih perlu diurus nggak sih? Misal ada masalah pejabat yang upload di IG, kalau ada pemain yang pura-pura cedera kayaknya lebih urgent deh buat diurus. Dia masih warga Indonesia, so punya hak untuk bela tim Indo. Itu pun tiket bayar, bukan gratis. Cuma gara-gara baju masa sih main di band? Orangnya udah ditemukan. Apa susahnya suruh dia untuk balikin baju itu? Terlalu berlebihan kalau masalah tata krama menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak untuk menyaksikan langsung pertandingan timnas negaranya seumur hidup. Apakah itu solusi yang terbaik? Coba deh dari pihak PSSI hubungi beliau. Kalau saran saya jangan langsung memblacklist seperti itu. Beliau memang salah. Tapi apakah dengan memblacklist beliau kita juga melakukan tindakan yang benar? Erick Thohir bisa dibantu penyelesaiannya ya secara mulus lah ya. Terus ada yang reply nih. Jadi pelajaran bung, dia bukan anak kecil ngambil hak orang. Terus ada yang reply lagi. Kalau nggak tegas ya, nggak akan ada orang yang jera. Bahkan cenderung akan dicontoh oleh supporter lain. Lalu di sini untuk ke Arya Sinulinga terlihat pembalas nih teman-teman. Ada bentuk beliau misalkan mencuri yang bukan haknya. Boleh mencuri? Terus orangnya reply lagi nih guys. Tidak ada yang membenarkan tindakan beliau karena mencuri, tapi saya rasa semua orang punya kesempatan kedua bang. Oke teman-teman, jadi intinya adalah seperti itu beberapa komentar-komentar dari netizen-netizen mengenai isu yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian berada di tim yang pro atau di tim yang kontra? Apakah kalian mendukung bahwa orang tersebut harus di blacklist atau justru kalian tidak mendukung tentang usulan yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar, bagaimana pendapat kalian? Sementara itu untuk Kenneth yang jadi korban jersinya dibawa kabur akhirnya mendapatkan kostum timnas Indonesia dengan nama punggung Marcelino Ferdinand. Adapun video ketika Marcelino Ferdinand memberikan jersey itu kepada sang anak seperti ini guys. Coba kita lihat bareng-bareng. Terima kasih buat Lemins yang sudah mencari kontaknya adik Kenneth dan akhirnya kita ketemu dan gak sabar. Semoga Kenneth happy. Sebenarnya yang kemarin kakak mau kasih ke Kenneth itu yang buat latihan ya? Oh iya, itu pre-match jersey sebelum pertandingan. Jadi aku tahu bannernya, jadi aku kasih karena aku udah diganti juga. Dari pertandingan masih bau keringat juga. Ini asli bau keringat, bau juga kan? Tahu nggak?
feel very happy and very grateful. Thank you, thank you. Alhamdulillah, emang ya guys, Reski itu nggak bakal kemana. Selain dapetin jersey, dia juga bisa bertemu langsung sama Ferdinand, terus dapetin tanda tangan langsung dari sang idola, berfoto juga. Alhamdulillah, Reski emang gak kemana ya. Selamat untuk Kenneth yang udah dapetin jersey-nya. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Dan buat kalian yang lagi nyari rekomendasi parfum di harga 50.000, kalian mungkin bisa masukin Napoleon ke dalam list kalian guys. Kesan waktu pakai ini ya kayak cowok-cowok gentleman, cowok kalem, dan ini wanginya juga lumayan awet sih. Dan dia itu ada kayak bau-bau vanilanya guys. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk aku ya. Thank you so much. Cukup sekian guys, and bye-bye.